Udah mau buka puasa aja nih, nyari takjil yuk. Ayo. Tapi bingung mau pesan apa ya? Semuanya enak lagi. Udah santai aja. Nih, gue udah beli gorengan, lontong, es buah, dan jangan lupa nasi padangnya. Hahaha, udah ready aja makanannya. Kalau gitu, yuk sambil dengerin takjil hari ini. Cari hiburan edukatif buat anak? Dengerin aja podcast Dongeng Pilihan Orang Tua di Spotify. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang ya di podcast Anyaman Jiwa. Wah, ini spesial banget nih, kita ada segmen takjil hari ini. Pas banget nih buat kamu yang lagi nyiapin buka puasa gitu ya. Terus sambil juga nih dengerin insight untuk kesehatan mental juga sama psikolognya. Nah, kenalin aku Iko Anata, dan hayo, siapa nih yang masih suka ngobrol kasar gitu ya, atau ngomong kasar? Atau mungkin sulit banget nih untuk nahan emosi pas lagi puasa. Pastinya nih kayaknya nggak mudah ya buat nahan-nahan hal kayak gitu, termasuk aku sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalkan kesehariannya tuh sering keceplosan gitu. Atau mungkin sulit mengontrol emosi. Tapi kan di bulan puasa ini kita selain menahan haus, terus juga lapar. Nah, kita dianjurkan untuk menahan emosi. Terus kira-kira gimana ya? Terus ada nggak gitu cara biar kita tuh bisa mengontrol emosi di bulan yang suci ini? Langsung aja kita sapa-sapa nih bareng Mbak Ernestine Oktaviana, Master Psikolog dari Bir Aslit. Halo Mbak Ernestine, Halo, apa kabarnya? alhamdulillah baik. Iya, kita nih baru ngobrol-ngobrol secara langsung ya, karena kemarin tuh biasanya Mbak Ernestine sendiri yang record sendiri gitu ya, ngobrolin kesehatan mental. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih Mbak, ini kan kita lagi bulan puasa gitu kan, apa aja sih faktor gitu ya yang nyebabin kita tuh sulit ngontrol emosi, selain apalagi kita tuh lagi menahan lapar gitu di bulan puasa. Silakan Mbak. Betul banget. Jadi ketika puasa ya, ini banyak penelitian yang bilang ketika orang lagi puasa itu memang lagi lebih cenderung untuk mudah tersulut amarahnya. Istilahnya tuh hangry gitu kan ya. Ketika kita hungry, kita bakalan angry gitu. Dan memang ternyata banyak penelitian yang sudah membuktikan ketika kita itu lagi lapar akan lebih cenderung gampang untuk tersulut emosi yang negatif, tapi yang lebih kayak amarah, kesel, bete gitu dibandingkan perasaan emosi yang kayak lebih down, kayak sedih kayak gitu. Jadi memang itu hal yang wajar karena memang ada hormon-hormon di dalam badan itu yang nggak terregulasi secara normal ketika kita kekurangan intake makanan gitu. Oke, terus gimana nih cara efektif atau enggak mungkin Mbak Ernestine sendiri punya metode-metode lainnya gitu ya untuk kita tuh mengontrol emosi ini gimana caranya? Apalagi kan biar puasa kita tuh nggak berkurang gitu pahalanya gitu. Ya, bener banget. Jadi, yang disampaikan sama Mbak Iko ini untuk mengontrol emosi itu udah bener. Jadi, banyak orang yang bilang kita tuh harus tahan emosinya. Padahal, emosi itu ada untuk ngasih tahu kita kalau memang ada sesuatu yang perlu direspons gitu kan. Jadi, itu cara dari tubuh kita, otak kita tuh untuk ngasih sinyal. Ini nih ada something yang kudu diperhatiin. Makanya kita merespon, badan itu merespon dengan emosi kayak gitu kan. Nah, emosi itu bukan buat ditahan, tapi dalam konteks bulan puasa kita akan mengelola emosi itu. Nah, emosi itu harus dikenali dulu. Ini emosi apa sih? Apakah kita tuh marah? Marah itu kan butuh dikeluarin ya. Jadi sebenarnya emosi itu mirip-mirip kan secara respons fisiknya. Kalau misalnya kita senang, misalnya senang, terus habis itu kita deg-degan yang kayak anxious, cemas gitu sama orang yang lagi marah, itu ada kemiripan. Pertama kita deg-degan. Orang yang senang banget kan juga bakalan kayak oh butterfly in my stomach itu kan deg-degan ya kan. Akan ada apa namanya perasaan kayak pingin mengeluarkan sesuatu kayak ada energi itu yang butuh dikeluarin kayak gitu. Nah, jadi dilabel dulu nih emosinya apa? Apakah itu memang kemarahan, amarah? Apakah itu sebenarnya senang banget tapi jadi kayak oh aku pengen ngelakuin sesuatu kayak gitu tuh? Atau itu sebenarnya hanya kesel karena respon yang normal aja. Nah, dikasih label dulu apakah ini marah, apakah ini kesel, bete kayak gitu. Kalau sudah tahu ini emosinya apa, kita bisa arahkan nih untuk mengeluarkan emosinya dengan cara yang benar. Kalau kita lagi marah dalam konteks bulan puasa kan kita nggak boleh nih yang keluar omongan kotor kayak gitu kan. Ya itu sebenarnya tahapan bukan tahapan ya. Sebenarnya cara metodenya itu sebenarnya untuk mengelola emosi itu sama. Kita berhitung dulu 1 sampai 10. Kita tarik nafas,
dengan kita tarik nafas itu kita kayak ngeriset badan kita gitu. Kita ngasih sinyal, oh ini ada oksigen masuk nih ke otak. Kita udah dari itu 1 sampai 10 itu kayak kayak kalau kita si laptop itu ngehang kita press reset gitu kan dia kan akan balik lagi ke settingan awal. Nah, bernafas itu adalah kembaliin kita ke settingan awal. Dengan kita bernafas kita ngasih tahu ke badan kalau oh ini nih lagi ada sesuatu yang perlu dilurusin. Makanya kita bernafas. Jadi ketika kita udah bernafas kita memberikan jeda, ambil waktu untuk badan ini merespon, nanti akhirnya kita akan lebih bisa menghadapi itu bukan dengan emosi, tapi dengan akal yang lebih sehat. Karena ketika kita emosional, kita kan akhirnya nggak bisa tuh berpikir rasional gitu. Oke, berarti memang emosi itu ada banyak, terus mungkin kalau Hmm, misalkan emosinya negatif harus tarik nafas gitu ya. betul. Nah, tapi kan ada yang bilang gitu, kalau mungkin di dunia kesehatan mental gitu ya, ngomong gak apa-apa, keluarin aja amarahmu biar lega, terus jangan dipendam kayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Ernestine sendiri gitu ya, maksud pernyataan tersebut setuju atau enggak? Terus gimana nih cara yang benar gitu ngungkapin emosi biar nggak membahayakan orang lain gitu? Oke, jadi emosi itu memang betul banget harus diekspresikan sebenarnya ya, bukan kayak yang jadinya Nah, kayak gitu, tapi diekspresikan secara proporsional. Jadi misalnya kayak orang marah tuh, marah itu ada energi yang memang butuh dikeluarin gitu kan. Makanya ketika orang marah itu ada yang ketika mereka nggak bisa nahan atau nggak bisa mengelola emosinya dengan baik, mereka akhirnya pukul-pukul sesuatu, banting-banting barang kayak gitu kan. Teriak-teriak, ya, orang yang marah kita tahu kayak gimana. Nah, iya. ekspresikan emosi itu secara proporsional. Jadi misalnya lagi kesel nih di tempat kerja gitu, lagi puasa. Aduh nggak mungkin nih teriak-teriak ke teman, teriak-teriak ke bos kayak gitu kan. Ya, makanya tadi itu step back, ambil jarak dulu dari situasi yang bikin kita kesel, menyendiri dulu, entah itu di kamar mandi, entah itu mau dengan berwudu. Berwudu pun juga kan sebenarnya bisa ngeriset otak kita juga ya, Iya. dengan ngasih tahu kalau oh ini udah Mm-mm. waktunya kita menenangkan diri kayak gitu. Jadi lakukan sesuatu untuk bisa menyalurkan emosinya itu dengan cara-cara yang sesuai dan nggak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bisa misalnya dengan kayak teriak-teriak, cari ruang yang sepi gitu kan, atau sediain bantal gitu di tempat kerja yang misalnya kita kesel banget tuh bisa diremes-remes bantalnya kayak gitu kan. Itu kan nggak merugikan siapa-siapa, tapi kita juga tetap bisa nyalurin emosi kita itu kayak gitu kan. Atau misalnya kita tulis tuh kekesalan kita. Jadi kita nggak merugikan orang juga kan. Kita tersalurkan nih emosinya. Aku kesel karena harusnya aku puasa, tapi ternyata ada yang julitin aku dan aku denger kayak gitu kan. Jadi harus dieksternalisasikan memang emosi-emosi yang kalau ditahan-tahan tuh bakalan meledak gitu. Jadi eksternalisasikan, tapi dengan cara-cara yang nggak merugikan siapapun. Oke. Tapi kalau misalkan udah terlanjur marah-marah gitu, ya, udah keluar emosinya secara berlebihan gitu, pasti kan yang keluar dulu, aduh gue nyesel lagi, aduh puasa gue bakalan gimana nih, atau enggak mungkin kalau marahnya ke orang bakalan jadi, aduh aneh banget, aduh gue nggak enak gitu. Nah itu gimana nih Mbak RS? Iya, benar-benar. Ketika kita udah tahu harusnya tuh menahan amarah, menahan emosi gitu, tapi ternyata oh, kelepasan juga gitu kan. Yang pertama harus Iya. dilakukan adalah ya udah kita menerima kalau kita tuh manusia dan manusia itu memang salah satu cobaannya adalah ya dengan kesulitan untuk mengelola emosi itu tadi. Jadi itu adalah tantangan cobaan yang harus dihadapi ketika kita lagi puasa. Salah satunya ya kadang-kadang kelepasan kayak gitu udah kadung marah duluan, maafin diri sendiri karena itu kan inti dari apa namanya bulan Ramadan itu belajar untuk memaafkan orang lain dan juga terutama ke diri sendiri. Itu adalah hal yang wajar dan sangat manusiawi ketika kita itu melakukan kesalahan atau ketika kita itu ya udah ditahan-tahan tapi ternyata keluar juga. Maafin diri sendiri dulu. Terus kalau udah dari situ ya ya udah kita move on karena kalau kita terjebak terus di aduh harusnya aku gini, harusnya aku gitu ya akan banyak keharusan-keharusan yang kita akan sesali gitu kan. Tapi instead of kita berkubang di masa lalu dan kesalahan yang udah kadang terlanjur dilakukan, maafin diri sendiri, bilang ke orang lain, sorry ya tadi aku ternyata kelepasan nih karena bla 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 ya kita jelasin ke orang lain situasi kita, mereka insya Allah bakalan bisa nerima kan kalau kita jelasin dengan baik ya. Yuk kita move on, ayo kita lakuin sesuatu supaya ini bisa selesai kayak gitu. Nah, itu tuh Mbak, kita sering lupa gitu untuk memaafkan diri sendiri sama menerima gitu. Itu agak sulit ya, itu masih agak-agak kayak kesel sendiri, tapi kayak aduh enggak, kita manusia gitu ya, harus bisa berpikir apa namanya ngobrol positif tentang diri kita sendiri gitu ya untuk menerima hal itu.
Oke, kalau misalkan saat puasa ini kan ya nggak cuma nahan lapar, terus juga harus nahan emosi dan nafsu gitu ya. Tapi ada nggak Mbak, kayak mungkin dampak baiknya kalau kita tuh berhasil menahan emosi. Katanya kan ada juga dampak negatifnya juga kalau kita nahan emosi tuh jadi lebih stres gitu. Nah, kalau ada dampak baiknya tuh ada nggak Mbak? Apa Nah, aja tuh uh, kira-kira? jadi memang sejak awal itu yang dilakukan memang bukan menahan emosinya, tapi kita kelola. Emosi itu memang butuh dikelola supaya kita bisa keluarin dengan cara-cara yang efektif, adaptif, dan nggak merugikan siapapun. Ketika kita Iya. marah tadi itu ya dikeluarin marahnya, tapi dengan cara yang nggak merugikan siapa-siapa. Nah, keuntungannya ketika kita bisa berlatih mengelola selama bulan Ramadan ini, secara psikologis ya, perubahan perilaku itu bisa dimulai dalam waktu 2 minggu. Nah, kita puasa tuh kan waktunya lebih dari 2 minggu ya. Jadi insya Allah ketika kita benar-benar bisa mengaplikasikan eh, pengelolaan emosi yang baik dan berkelanjutan selama bulan puasa ini. Jadi bulan puasanya kelar kita balik lagi ya, ya itu pilihan sebenarnya ya. Tapi ketika kita udah berhasil nih melakukan sesuatu lebih dari 2 minggu berturut-turut, itu udah menjadi tanda kalau kita tuh memodifikasi perilaku kita sendiri. Jadi ada hal yang apa sistem belajar itu yang udah terpatri, udah terinstal nih ke dalam diri kita dalam waktu 2 minggu itu dan lebih besar kemungkinannya akan bisa kita lanjutkan dalam jangka panjang ketika udah berhasil melewati itu dalam 2 minggu. Jadi masa puasa ini adalah masa yang bagus banget untuk melatih kebiasaan-kebiasaan baru, misalnya mengelola Mm-mm. emosi dengan lebih baik, menahan amarah. Jadi ketika mau marah itu kita step back dulu, kita atur nafas. Jadi nggak langsung yang kita wah keluarin semua amarah-amarahnya gitu. Jadi insya Allah kalau kita benar-benar niatin ya ke diri sendiri, oke di bulan puasa ini mau nih belajar jadi orang yang lebih bisa mengelola emosi, insya Allah di bulan sepanjang bulan Ramadan ini jadi proses berlatih dan ketika nanti Idul Fitri kita udah jadi sosok yang baru kayak gitu. Ah, amin, amin, amin. Terakhir nih Mbak, ada nggak pesan-pesan mungkin yang buat sambil menyiapkan takjil hari ini gitu ya, untuk mungkin besoknya gitu ya. Gimana caranya untuk mengelola dan mengontrol emosi menurut dari Mbak Emetin sendiri? Oke, buat teman-teman yang lagi puasa pasti banyak banget tantangannya ya kayak dari mengelola emosi itu. Apalagi kalau masih di awal-awal puasa, badan kita masih adjusting nih gimana sih caranya Hmm. supaya bisa apa menstabilkan emosi sambil nahan lapar kayak gitu kan. Jadi selamat udah berhasil melewati proses ini karena udah mulai nyiapin apa namanya buka puasa nih ya. Dan apa namanya ketika mulai ngerasain emosi-emosi itu tadi, kasih label dulu, apakah ini kesel, apakah ini benar-benar yang marah, lalu ketika udah berhasil mengasih label itu tadi, kita step back dulu nih, kita ambil jarak dari situasi yang bikin kita kesel, ambil jarak dari orang lain, kasih waktu ke diri kita sendiri, dan kayak tadi kalau udah kadung pecah nih marahnya, ya maafin diri kita sendiri dulu, karena itu adalah salah satu proses yang perlu kita lewati buat jadi orang yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mbak Ernestine sudah mau ngobrol-ngobrol dan mau nemenin kita sambil nyiapin takjil gitu ya untuk berbuka puasa. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah dengerin Anyaman Jiwa ya, Sobat Medio. Kalau misalkan kamu pengen banget konsultasi online atau offline, boleh banget tuh mampir gitu ya di tempatnya Mbak Ernestine atau nggak di websitenya di dearastrid.com. Jadi buat kamu selamat berbuka puasa dan sampai jumpa di episode Anyaman Jiwa selanjutnya. Bye-bye!